Welcome to my YouTube channel. Selamat datang di Cerita Horor. Urban legend kadang memang tidak dapat diremehkan. Di Indonesia sendiri, narasi jenis demikian seperti tidak ada habisnya. Di setiap tempat memiliki ceritanya masing-masing. Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Pemalang dikenal pula mempunyai banyak produk unggulan, seperti sentra tenun ATBM, konveksi, kerajinan kulit ular, dan masih banyak potensi yang bisa digali di bumi Pemalang ini. Selain itu pula Pemalang mempunyai keragaman budaya yang masih dilestarikan sampai sekarang, di antaranya sintren, kuntulan, dan sebagainya. Dan untuk kuliner, Pemalang mempunyai beberapa makanan khas, seperti gerombiang, sate loso, lontong dekem, tahu campur, apem comal, dan masih banyak yang lainnya. Namun di balik itu semua, beberapa tempat di Kabupaten Pemalang menyimpan banyak cerita mistis. Dan berikut 5 tempat angker di Kabupaten Pemalang. Pabrik Gula Comal Baru. Pabrik gula Comal Baru adalah pabrik gula yang terbengkalai sejak kolonialisme Belanda. Kala itu, pabrik gula ini merupakan pabrik gula terbesar di Jawa Tengah. Namun, pabrik ini mulai berhenti beroperasi sejak kedatangan tentara Jepang di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, rumor dan cerita mistis mulai berkembang tentang tempat ini. Masyarakat sekitar mengaku sering melihat penampakan noni-noni Belanda dan suara tentara Jepang yang sedang baris berbaris. Jembatan Comal. Jembatan ini terletak di perbatasan Comal dan Ampel Gading, tepat di atas Kali Comal sebesar kurang lebih 25 meter. Pada 2014 lalu, Jembatan Comal sempat roboh. Sebelumnya peristiwa serupa juga terjadi pada tahun 1923 dan 1989. Robohnya jembatan ini dikaitkan dengan kisah misteri oleh warga setempat, seperti kerajaan Boya Putih. Konon, kejadian tersebut disebabkan oleh amukan siluman Boya Putih. Karena itulah, dulu masyarakat setempat rutin memberikan kepala kerbau sebagai sesaji untuk mencegah sosok gaib tersebut mengamuk. Karena itulah, dulu masyarakat setempat rutin memberikan kepala kerbau sebagai sesaji untuk mencegah sosok gaib tersebut mengamuk. Di jembatan itu juga sering terjadi kecelakaan tunggal tanpa sebab yang jelas. Tak sedikit yang mengatakan bahwa pengendara yang melintas diganggu oleh tangisan dan jeritan bayi. Bahkan ada yang mengaku melihat sesosok anak kecil yang tiba-tiba melintas. Di jalan yang sering dilewati beberapa pemudik ini, tersebar narasi penghuni berbentuk kuntilanak sampai pocong. Tidak sekedar hanya memperlihatkan diri, kuntilanak serta pocong itu dapat menjelma jadi patung. Insiden menakutkan semacam itu pernah dirasakan oleh seorang sopir truk. Saat itu si sopir truk melewati jalan lingkar Pemalang dalam keadaan sepi. Cuma hanya ada dia yang sedang melewati saat malam hari. Sopir truk tersebut melihat ada batu besar di samping jalan. Saat jarak semakin dekat, batu itu mendadak melompat ke arah truk. Insiden itu membuat truk alami kecelakaan. Entah sebab si sopir terkejut atau berupaya menghindari batu yang hendak menabrak ke truk. Stasiun Petarukan. Stasiun Petarukan merupakan stasiun kereta api yang terletak di Serang, Petarukan, Pemalang. Stasiun ini bisa dikatakan cukup kecil dan tidak banyak kereta api yang sering berhenti. Hanya beberapa saja kereta ekonomi yang berhenti. Hal mengerikan yang membuat stasiun ini terkenal adalah adanya kecelakaan hebat antara kereta api Argo Anggrek dengan kereta api Senja Utama. Kecelakaan ini diduga masinis Argo Anggrek melanggar sinyal masuk stasiun.
Kereta api ini seharusnya melaju di jalur 2. Sekitar 36 korban tewas dan merupakan kecelakaan kereta api terbesar sejak 2001. Menurut warga, jika ada suara aneh di tempat tersebut, maka tidak lama lagi akan ada korban kecelakaan di sekitar stasiun. Hal tersebut sudah menjadi kepercayaan yang berada di sekitar stasiun. Gili petir atau dalam bahasa Indonesia yaitu jalan petir. Dinamakan gili petir dikarenakan jalannya berkelok seperti kilatan petir. Konon jika ada pengendara yang melewati jalan tersebut dan tidak permisi pada malam-malam tertentu, maka pada penglihatan si pengendara jalan akan tampak lurus, padahal itu adalah tikungan tajam. Dahulu pernah ada bis yang terjun bebas di jalan tersebut. Dimanapun kita berada, kita harus menghormati apa yang ada di tempat tersebut. Jaga pikiran, jaga ucapan. Sampai jumpa di video berikutnya.